Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Ryokan Semua Sombing dengan NIM 112S 22096 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum yang kedua, di mana pada tantangan praktikum kami disuruh untuk membuat suatu aplikasi metaporfosis. Nah, untuk aplikasi metaporfosisnya dapat kita lihat pada layar tersebut. Ketika inilah tahap awal dari eh, aplikasi tersebut, di mana aplikasi tersebut adalah metamorfosis dari katak. Mungkin kita buat kita akan jalankan aplikasinya. Kita klik next. Ini adalah tahap yang kedua. Nah, tahap yang ketiga dari metamorfosis katak. Tahap yang keempat. Dan ini adalah tahap yang terakhir yaitu katak dewasa. Dimana ketika kita telah sampai ke tahap terakhir, button dari yang tadi awalnya next itu berubah menjadi kembali ke awal. Nah, jadi ini adalah aplikasi untuk tentang praktikum yang pertama. Masuk kepada kodenya, mungkin saya dapat mulai dari res drawable-nya, di mana ada katak, gambar katak, gambar katak, komposisi katak, di mana ada terdiri dari 6 gambar. Masuk ke XML-nya juga ada colors-nya, saya tidak menggunakan colors di sini, dikarenakan saya telah menginputnya langsung di main activity-nya. Untuk stringnya adalah metamorphosis, yaitu aplikasi name-nya. Dan ada string next dan kembali ke awal, di mana ada next dan kembali ke awal, yaitu ini adalah next, dan kembali ke awal adalah yang ini. Masuk kepada main activity-nya, di mana di sini ada kita lihat import seperti biasa untuk mengimport apa-apa aja yang perlu yang kita gunakan dalam praktikum tersebut. Masuk kepada class main activity, di sini ada override, di sini ada override fun on create untuk memanggil, ini adalah titik entry program utamanya, di mana dalam metamorfosis sistem dengan latar belakang dengan warna berikut, dan di sini film akses agar dia memenuhi layar seperti yang kita lihat di sini. Dan fungsi utama itu adalah metamorphosis app, di mana metamorphosis app ini memiliki juga fungsi, yaitu metamorphosis with button and image, di mana inilah fungsi tersebut. Dan di sini ada modifier, tapi saya tidak menggunakannya dan tidak ada yang perlu dimodifikasi. Di sini saya memanggil gambar tersebut, di mana gambar tersebut diambil dari drawable, di mana ada 5 gambar, 6 gambar, di mana ada state 1, memanggil kata 1, yaitu yang ini, kata 2, kata 3, dan lain daripada itu, dia bakal memanggil kata 6, berarti dia udah di luar dari kondisi. Di sini, jika ada sebuah kondisi dengan button text, jika current index itu adalah 6, maka dia akan mengubah string resource-nya itu kembali ke awal. Lain daripada itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, yaitu next, yang ini. Yang ini. Untuk kolomnya di sini ada modifier di mana fill max size untuk kolom yang ini dia akan mengisi full dengan padding 16 dp. Jadi dia akan padding 16 dp dari atas dan bawah. Ada juga horizontal alignment dan vertical alignment di mana dia akan ditaruh di tengah-tengah, center horizontal dan center secara vertikal. Di sini ada teks yaitu metamorphosis katak yang bisa kita lihat juga di sini dengan font size-nya itu adalah 26.sp dan font image-nya adalah bold. Dengan color ya seperti biru dengan ini adalah kode dari warna tersebut, dan spacernya itu jarak ke bawah itu adalah 24 dp. Nah, di sini ada terdapat sebuah card di mana dia menggunakan roset corner yang tidak ini, yang agar dia tidak tersegi. Jadi dia bakal agak mulus gitu kan, 16 dp. Dan juga ada fading, ada background dengan color background itu adalah putih. Dimana di image di sini dia bakal memanggil sebuah image yaitu kotak 1 sampai kotak 5 tadi dengan konten deskripsinya adalah current image index agar kita dapat menghadap ke sini. Nah, setelah itu dia bakal nge-modifier dengan size itu adalah 300 dp dan padding itu adalah 16 dp.
Oke, masuk pada buttonnya itu. Nah, jadi di sini ada sebuah button. Nah, button ini kan adalah yang ini. Nah, jika dia current indexnya itu lebih kecil dari 6, maka dia akan nambah satu, tambah satu. Nah, dia akan nambah satu setiap kali diklik. Dan ketika dia telah mencapai 6, dia bakal kembali ke awal. Itu stage index yang pertama. L sama dengan satu, yang ini. Nah, makanya dia ketika dia tidak lebih kecil dari 6, maka dia kembali ke satu, yaitu L sama dengan satu. Dengan shape itu adalah surround corner dengan 12 dp agar tidak ini agar tidak persegi 100%. Dengan colorsnya itu adalah default dari button colors yang diambil dari si colors tadi. Dengan modifiernya itu adalah fill max width dan height-nya itu adalah 50 dp. Nah, jadi ketika kita jalankan maka dapat notifikasi tersebut. Next, 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 dan kembali ke awal. Masuk kepada metamorphosis view model test. Nah, di sini view model test ini berguna untuk dia ngecek apakah eh, agar dia memastikan bahwa ada program berjalan dengan sepenuhnya, di mana ketika kita mengulangi repeat sebanyak 5 kali, jadi kan bakal nge-stuck gitu. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5. Dan ketika current indexnya itu lebih kecil dari 6, maka dia kan tambah satu. Lain berarti itu dia bakal balik ke satu. Jika dia current indexnya itu sama dengan 6, dia bakal balik ke stage yang pertama. Nah, di sini juga ada reset to first remake. Nah, jika dia telah nyampe ke 6, maka dia akan kembali ke satu, yaitu current image index, di mana expected-nya adalah satu. Masuk kepada metamorphosis UI-nya. Dia di sini untuk menguji UI dari aplikasi tersebut. Nah, jadi dia bakal memproduksi gambar pertama ditampilkan, yaitu step yang pertama. Dan jika dia akan menekan tombol next. Nah, jadi dia akan berubah ke tahap yang kedua, stage 2. Nah, lain daripada itu, kita masuk kepada fungsi yang berikutnya, yaitu test button cycle back to start. Nah, ketika dia mengklik next banyak 5 kali, maka dia akan kembali ke awal. Tetapi kan dia untuk mengecek si next-nya itu sebanyak 5 kali. Nah, jika dia telah mengklik next sebanyak 5 kali, maka dia akan masuk ke stage 6, di mana dia akan memastikan gambar terakhirnya itu kembali ke awal, yang ini. Nah, berikut adalah untuk metamorphosis UI text. Nah, mungkin kita jalankan metamorphosis view model text-nya. Kita jalankan dari sini langsung. Tunggu sebentar. Nah, inilah hasil dari metamorphosis view model testnya, di mana dia tes pasit sebanyak dua. Dan ketika jalankan UI testnya, UI test, dia akan menguji aplikasi tersebut. Ya. Jadi dia sebanyak dua kan tadi. Kemudian sebanyak dua dan telah sukses 2/2. Saya akan melanjutkannya ke bagian tatanan praktikum yang kedua. Nah, jadi di sini kita tunggu sebentar untuk berlari. Dan saya akan menjalankan aplikasinya terlebih dahulu. Nah, ini untuk aplikasi ini gunanya ini untuk menghitung eh, bahan bakar yang dipakai. Nah, misalnya kan 1 liter, atau untuk 1 liter, jumlah jarak yang ditempuh itu, nah kita, nah untuk mengkalkulate, nah misalnya kita masukkan jumlah liternya 12,
Dan per 12 liter itu dia bakal menentukan karena jenis-jenis mobilnya berbeda. Nah, biasanya normalnya itu untuk 12 liter itu 1 kilometer itu adalah 6. Misalnya kita buat 6 kilometer per 1 liter. Nah, jadi dia kan menghitung 12 dikali 6 yaitu 972. Nah, di sini ada untuk macet. Nah, jika macet ke dalam jalan itu adalah macet, kurang lebih bahan bakar yang digunakan itu adalah berkurang sebanyak 5%. Jadi kita uji. Nah, maka ketika dia macet, total jaraknya itu bakal 68,4 kilometer. Dan jika dia tidak macet, total jaraknya itu adalah 72 kilometer. Saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Dimulai dari drawable itu, di sini saya menggunakan sebuah dua image untuk si jumlah liter dan jaraknya. Dengan ini juga saya menggunakan string, app name, calculative, build amount. Nah, di sini saya menggunakan fungsi-fungsi yang sebelumnya, di mana terdapat pada latihan praktikum. Nah, masuk pada bagian main activity. Nah, pada main activity ini dapat kita lihat ada first main activity untuk entry program utama ya, di mana entry program utama itu adalah conversion calculator layout. Dan di sini ada terdapat conversion calculator layoutnya, di mana ada var amount input, remember mutable state of, dan di sini juga ada terdapat input-input yang lain, seperti input, amount, tip percent, round up. Fungsi round up. Di sini fungsi round up ini berbeda ya dengan tantangan. Jadi di sini fungsinya yang sama namanya. Di sini ada terdapat kolom untuk program tersebut, di mana modifiernya itu adalah di mana kita menggunakan field max size, ada padding sebanyak 20 dp, ada vertical scroll, background, horizontal alignment, dan vertical alignment, di mana posisinya di tengah-tengah. Teksnya ini ada juga terdapat teks di mana kita memanggilnya dari values string XML tadi, di mana di sini kelas R. Nah, untuk cardnya itu adalah ada terdapat card dan di dalam card itu ada terdapat kolom. Nah, di sini kolom ini berguna untuk edit number field, di mana terdapat label dengan string get amount, di mana string get amount ini tadi adalah jumlah liter, adalah jumlah liter yang dipakai tadi. Masuk pada bagian selanjutnya itu di sini ada value-nya di mana dia akan menyimpan amount inputnya yaitu si jumlah liter ke value. Dan fungsi yang sama edit number file untuk si jumlah jaraknya. Nah, jadi dia bakal mengambil si string dari si string XML tersebut, di mana isinya itu adalah jumlah jarak km per liter, di mana value-nya itu alat input, data input, dan akan disimpan di value. Di sini juga ada modifier untuk si total jarak. Dia bakal ngambil dari tip amount, dari string tip amount, di mana isinya itu adalah total jarak. Dan ada style, color, dan juga teks yang bakal ditampilkan di program tersebut. Nah, inilah untuk edit number filenya, untuk fungsinya, dimana kita menginput data dengan tipe data itu integer. Dan juga ada string, ada keyboard option, dan value change untuk si unit tersebut. Nah, online text file ini kita untuk ini untuk program bagian yang ini. Nah, jadi kan dia bakal menyimpan si value-nya tadi, di mana value-nya disimpan dari tipe data string. Nah, jadi dia bakal disimpan di program si number field tersebut. Dan di sini juga terdapat roundtip row, di mana roundtip row ini untuk si jumlah jaraknya. Nah, jadi dia bakal disimpan dan akan dipanggil ke fungsi tersebut, fungsi yang ini tadi. Dia untuk si jumlah liter dan ini untuk jumlah jaraknya. Nah, inilah rumus untuk kalkulatifnya, di mana ketika
macetnya ini kita input nilai macet itu sebanyak 5% dengan round up itu adalah boolean. Nah, di sini dia akan ngecek dia true atau false. Nah, di sini adalah false, total jaraknya itu adalah amount kali tip persen, di mana jumlah liter dikali dengan jumlah jarak 12 kali 6. Dan jika di round up, dia bakal mengalihkan si macet dikali total jarak, di mana si total jarak tadi bakal dikurangi. Nah, jadi dia bakal dikurangi. Nah, ini kan orang. Bahkan dia jadi dikurangi dari total jaraknya sebanyak 5%. Nah, misalnya kan udah 10 kali 10, bakal 95. Nah, itulah untuk kegunaan dari program-program tersebut tadi. Masuk kepada kalkulator tesnya, di sini guna kalkulator tes ini untuk mengecek calculate tips standard case, di mana ketika amannya itu 100, tip persen 0,1, maka dia macetnya itu 0,5, rata itu false. Nah, dia bakal ini kan. Jadi kegunaannya adalah hasilnya itu adalah 10. Dan ini juga ada ini, hasilnya itu adalah 9,5, di mana rate up itu soalan true. Ketika kita menginput 100 dikali 0,1, 10, dan dikurang 5%, yaitu 9,5. Nah, di sini untuk mentes di keamanan itu 0, tip persen itu 0,1, 0 dikali 0,1 kan 0, 0. Nah, ini juga 100 dikali 0, 0. Nah, itu adalah kegunaan view model testnya. Untuk kalkulator utilitasnya, nah di sini ada fungsi kalkulator, kalkulator jarak correctly, di mana dia memanggil konversi kalkulator layout. Nah kan di sini kan jumlah liter itu dia bakal ngebut 10, dan totalnya di sini juga jumlah kalornya adalah 10. Jumlah jarak km per liter adalah 10. Nah jika ditotalkan dia bakal 100. Nah dia akan ngecek. Nah ini untuk roll up-nya itu true. Nah jika dia di input 10 dan T persen itu 10, maka 100. Roll roll up itu kan tadi true, maka dia adalah 100 dikurang 5%, yaitu 95. Oke, mungkin dapat kita jalankan untuk view model testnya. Nah, dapat kita lihat di sini tes pasitnya itu 4 per 4, di mana kan terdapat 4 fungsi. Dan untuk kalkulator UI-nya, kita bakal jalankan. Nah, tes itu bakalan, nah kan tiga konsep dan kreatif kanan. Dia bakal 2 per 2. Jadi kalkulator UI-nya dan kalkulator view model testnya telah berjalan dengan sukses. Dan mungkin sekian yang dapat saya presentasikan mengenai praktikum yang kedua. Jika ada kesalahan kata atau mungkin kurang jelasnya saya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.